Secara kasat mata saya melihat ya sedih aja sih, karena kita mengalami kesulitan terkait pembangunan ibadah rekan-rekan kita di Daegu. Namun di balik semua itu pasti ada hikmah yang tersirat dari kejadian itu. Jadi kita pun di sini sama-sama menjaga, jangan tersulut emosi apapun itu. Ya kita sama-sama berdoa ke depannya semoga akan diberikan yang lebih baik lagi. Have killed the people brutally and beheaded. Then get out of this area right now, terrorist! Well, like I'm very hopeful that this mosque will be constructed as soon as possible because first of all, like we are just responsible for doing our effort. So we are doing all the efforts under the boundaries of the Korean law. So we hope that the Korean authorities, like they will realize their mistakes and they will come up with like some rules or some laws that can protect the other Muslims or like the even other minorities. 돈 몇 푼 벌겠다고. 돈 몇 푼 벌겠다고. 이 무술 편에 두개 없어. 지금 역사에 큰 전례 나와. 우리는 이제 승리걸. 방송 내보내. 뭘 수사는 have killed the people brutally and beheaded. Then get out of this area right now. Kalau ibadah sih menurut saya kurang, karena hanya segelintir kota saja yang terdapat masjid atau musola, belum mencakup seluruh wilayah di Selatan. Namun pasti kita sama-sama berdoa seiring dengan berjalannya waktu, semoga semakin banyak dan semakin mudah kita untuk melakukan ibadah. Harapan saya sih semoga segera diselesaikan gitu, apapun hasilnya, yang penting kita berusaha maksimal mungkin. Kita sama-sama menghargai dan juga kedepannya yang terbaik saja. Kita sama-sama berdoa ya Allah Subhanahu Wa Taala, apapun yang dihasilkan itu berarti yang terbaik bagi kita. Terrorists, ban Moscow, get out this area.
Masjid Istiqlal ini adalah beranda negara, salah satu beranda negara. Beranda negara artinya menyambut tamu-tamu negara, ya. Baik dari kalangan VIP-nya, misalnya seperti presiden, wakil presiden, perdana menteri, anggota DPR-nya, kemudian utusan-utusan khusus, duta besar dari negara-negara sahabat Indonesia. Mereka seringkali berkunjung di Indonesia, sekaligus juga mau melihat Muslim Indonesia seperti apa, dan pertama kali yang mereka datangi adalah Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal inilah tempat mereka melihat bagaimana kehidupan Muslim Indonesia untuk pertama kali, tentunya minta informasi pertama kali di sini. Karena yang menjadi berada kami di Masjid Istiqlal itu sebisa mungkin berusaha untuk melayani mereka dengan baik, tidak menimbulkan mereka untuk takut dengan Islam, karena mungkin informasi-informasi Islam di luar yang mereka terima di negaranya, mungkin masih ada Islamofobia, banyak yang takut tentang Islam karena mungkin melihat kok Islam ini perang mulu yang di Timur Tengah misalnya. Tapi bagaimana di Indonesia ini kita memperlihatkan Islam yang lama, ya. Orang Indonesia yang bukan hanya Muslim saja itu terkenal dengan ramahnya. Mereka suka senyum kepada orang asing gitu, yang mungkin budaya di luar itu juga tidak begitu ininya, tapi di Indonesia itu dengan orang asing pun mereka suka tersenyum, suka membantu. Nah, kita di Masjid Istiqlal ini ingin memperlihatkan itu, tidak hanya sebagai masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat Muslim, ya, yang ingin menampakkan bagaimana Islam yang ramah. Kita tentu ingin berusaha lebih baik lagi, melayaninya lebih baik lagi supaya tercipta persepsi tentang Islam, tentang warga negara Indonesia yang baik, yang ramah. Ya tentu harapannya tidak hanya di dunia nyata ramahnya, tapi juga di dunia maya. Ya di dunia maya itu kadang distorsi. Kita ramah di dunia nyata, tapi jari kita tidak ramah. Nah ini kita misinya, harapannya terutama anak-anak muda, ya jangan cepat terpengaruh dengan isu-isu yang membenturkan agama. Saya yakin bahwa bukan agama yang membuat orang perang, tapi kepentingan orang pribadi yang membawa agama itu yang membuat orang berselisih, konflik dan sebagainya. Hampir setiap hari kita melayani turis-turis asing, domestik pun kita layani, maksudnya turis-turis
ingin melihat Istiqlal dari dekat, baik Muslim maupun non-Muslim. Kalau yang Muslim mereka sudah tahu, paham masuk masjid mau apa, bagaimana berpakaian, ibadahnya di mana. Tapi kalau yang non-Muslim mereka perlu informasi. Dan kami juga menerima rombongan-rombongan sekolah, tidak hanya berasal dari sekolah Islam, madrasah dan sebagainya, yang ingin mengetahui tentang Istiqlal, hubungannya dengan keragaman, toleransi dan sebagainya. Tapi juga berasal dari sekolah-sekolah non-Islam. Ada yang dari Katolik, ada yang dari Kristen, ada yang ya betul, ada yang dari Kristen, ada juga yang dari Buddha, kemudian ada juga dari Hindu, mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengetahui tentang Istiqlal. Kemudian bahkan tidak hanya mahasiswa, tapi juga para tokoh-tokoh agama dari berbagai agama kita di Indonesia ini, yang masih di Indonesia ini. Mereka juga datang membawa jamaahnya ingin mengetahui tentang Istiqlal, hubungannya dengan agama